warahmatullahi wabarakatuh. Maungers, bagaimana kabarnya? Bagaimana tidurnya Tibra setelah pertandingan pertama kemarin? Ini atas dasar banyak permintaan Maungers dan juga Bobotoh ya. Iya dong. Kami hadir kembali di Sima Maung Podcast. Ini episode ke berapa ya? 4 ya? 48 ya. Kita sendiri lupa episode Ya, berapa? Oh kesekian 9. Oh, ke-9 podcast. Bro. Udah kawan awalnya ya, nah betul ya. 9 ya, karena kan nih lihat sendiri sekarang tuh personilnya agak berkurang karena kesibukan. Ya kan, makanya Kirain gara-gara selek. enggak. Karena kesibukan ya kan. Kan kita sudah bilang si Mamong Podcast ini tayang ya suka-suka kita kan. Bener, anu aya poe eta keneh harita langsung we. Gas, ya. Makanya kita akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, Biasa. Ya, ada saya Fajar Zul yang sudah siap juga untuk beberewekan seputar Persib ya kali ini. yes, dan juga ada saya Zi Chandra pastinya, dan kita akan memperkenalkan orang yang tidak usah kita perkenalkan sebenarnya. Dari Simamaung Academy. Eta bajuna itu tulisan Simamaung Academy soalnya. Mangga, Ada Coach. Coach Ripan Pradipta. Ya, ada saya Ripan Pradipta di sini. Halo Cuma, teman-teman. Coach Tibra. Oh, Tibra banget Greg teh. dong. Ini kali kamar. Greg ya. Karek hiji tapi Coach Baru Baik, satu baik. match. kan masih aya 33 match deh nya. Ini Liga 1 dimulai ya. Kita harus menggambarkan dulu kalau di sepak bola Barcelona misalkan ya, ada tiki taka ya kan. Iya. Di Indonesia ada TikTok, Bro. Edan. Openingnya geus goyang-goyang TikTok. Iya. Saya lihat openingnya kemarin banyak sekali yang menonjol tapi bukan bakat ya. Apa tuh? Ya, lihat aja sendiri. Nih dari match pertama Liga 1 ya, kita lihat Persib kemarin sudah memulai permainan dengan baik dengan memenangkan skor 3-0. Ya. Tapi beberapa pesaing-pesaingnya juga wow, ada yang menangnya 4-0 Ya, Madura gitu menang kan. 4-0. Terus Persija Jakarta juga menang ya, skor tipis 3-2. Sade sih nu menang PSM ya. Ya. PSM menang tipis juga. Dan tim promosi Persik Kediri menahan imbang Persebaya Surabaya 1-1. Tapi menarik adalah tim promosi ya, tiga-tiganya ini imbang. Dapat Ya. poin. Dapat poin. Lawan Bali itu siapa? Persita. Nahan imbang juara bertahan di kandangnya. Ya. Terus Persik nahan Persebaya, sama satu lagi teh Persiraja nahan Bayangkara FC. nahan Bayangkara. Nah, itu dia. 0-0. Sebelum kita bahas Persib, mungkin kita lihat peta kekuatan Liga 1 dulu nih Coach. Yang menurut Coach sendiri gimana nih para pesaing Persib menghadapi Liga 1 musim ini? Sebetulnya kalau melihat persaingan, awalnya saya memprediksi tim-tim kayak Persebaya yang materinya udah mentereng dari awal ya, yang geus Babaledo ganti awal kayaknya gitu. Persija Jakarta, Bali United, Bayangkara FC. Ya. Tapi ternyata ketika launching Liga 1 mulai, Persebaya Surabaya imbang, Bali United imbang, Bayangkara Bayangkara imbang. imbang. Persija menang tapi gudar-gedor oge tukangna keserang banyak bocor lah gitu. Kalau saya sih ininya prediksi asumsinya Persebaya itu kecapean di Piala Gubernur. Oh, Ya. oke. Bukan habis bensin ya, jadi ada peak yang lelah lah, harus istirahat dulu gitu. Nah ini salah satu saya melihat salah satu keuntungan Persib nggak ikut turnamen-turnamen yang tempo tinggi di awal. Jadi kita kan harusnya kalau pramusim memang mencari komposisi yang ideal ya. Kalah pun sebetulnya nggak masalah, tekudu udah juara pramusim mah. Ya. Nah si Persebaya itu juga Edan-edanan teh nya. Mau panggilnya jeung Arema jeung Persija gitu ya. Iya, langsung itu lawan Persik Kediri di defend terus kan sepanjang jalan sama Persik Kediri. Cuman mereka akhirnya nggak bisa nembus. Mahmud Eid nggak bisa gerak, Makan Konate nggak bisa gerak, David Da Silva nggak bisa gerak. Iya, Da Silva apalagi ya banyak peluang gagal dikonversi jadi golnya. Betul, salah satunya ya selain kelelahan ya kebaca juga. Ya Batur kan ningali oge pas main Persebaya oke caranya. Nah itu ya, jadi salah satu alasan kenapa tim-tim lain boleh dibilang mungkin karena di awal sudah ngegas di turnamen pramusim gitu ya. Dan kelihatan juga kalau Persija saja di turnamen pramusim kebobolannya juga banyak nih, dan kemarin juga akhirnya walaupun menang tetap lini belakangnya jadi sorotan juga gitu kan. Betul, Persija juga kan mereka harus main di final lawan Persebaya tuh yang keras pisan eta. Mereka marana eta pramusim Sehingga final Piala Dunia wae. Karena ribut gitu. Itu juga sama sih secara psikis mereka juga peaknya nggak lancar gitu, nggak naik. Gitu. Kalau si Persib kan
akhirnya lancar ya gitu. Kalau Iya. kita melihat pramusim minimal dibandingkan musim kemarin. Nah, kalau kita tarik ke Persib Bandung, terakhir kita bahas Persib setelah melawan Melaka United. Berarti ada 4 turnamen, bukan turnamen, uji coba yang sudah kita lewatkan untuk kita bahas. Tapi nggak perlu banyak kita bahas. Menurut coach sendiri dari 4 uji coba terakhir yang sudah diikuti Persib dan pertandingan kemarin akhirnya bisa menang 3-0, berarti benar nih kunciannya Persib ini sudah melakukan hal yang benar dalam persiapan pramusimnya. Benar dong. Pramusimnya Persib musim ini adalah salah satu yang pramusim terbaik. Robert dikasih kesempatan untuk mengambil pemain yang dia pengen. Robert dikasih kesempatan untuk beruji coba dengan banyak tim dari mulai yang tim level atas, level ecek-ecek, terus main lagi di level atas. Dan turun naik lah. Iya, turun naik, dan yang menyejukkan adalah Robert tidak dituntut untuk menang di pramusim. Andai kata kita ikut kayak musim lalu gitu Piala Presiden, kita kan dituntut pasti ikut menang kan, pasti Bobotoh. Wah, ya baru menang ya gitu. Kalau ini Bobotoh cuma ngelihat mainnya udah ada sistem yang mulai jalan gitu. Kebetulan emang menang semua juga gitu. Emang terakhir emang eleh-eleh eta. Teja Paku Alam aja udah clean sheet terus tuh di pramusim sebelum main liga beneran. Nah, ketika liga beneran akhirnya ya clean sheet. Ya, hasilnya sudah mulai kelihatan lah ya gitu dari apa yang dilakukan oleh Robert selama pramusim ini teh. Dan Iya betul. terbukti di pertandingan pertama Persib Bandung bisa meraih kemenangan yang cukup memuaskan ya dengan 3 gol tanpa balas. 2 striker baru, ini boleh dibilang unjuk gigi, membuktikan. Terus juga lini pertahanan juga membuktikan. Dan etanya Igbo Nevo, Nick Kuipers dan juga Teja kembali clean sheet. Dan lini tengah ini ada sedikit perubahan juga mungkin ya dibandingkan dengan beberapa match di pramusim kemarin. Bagaimana melihat di pertandingan kemarin lini per lini coach dari mulai belakang, tengah sampai ke depan? Oke, lini per lini sebetulnya kemarin ketika liga harapan saya asal menang dulu deh gitu. Arek kumaha carana lagi, penting menang karena saya juga nggak terlalu yakin tim ini siap terjun di liga gitu. Tapi ternyata alhamdulillahnya sistem berjalan sangat keren, sangat sangat cair gitu. Kita lihat Teja Paku Alam menunjukkan progres yang baik. Dia tuh ketika bermain udah mulai dikasih percobaan-percobaan buat ikut main. Jadi sweeper goalkeeper. Sweeper goalkeeper. Kita lihat kalau misalnya ada Igbo Nevo di sini, Teja udah mulai kayak main futsal, maju dikit buat dioper. Itu kan maksudnya itu saya yakin itu hasil dari latihan atau setidaknya ada instruksi buat ayo kasih Teja main gitu. Dan ada keputusan penting juga ya ketika Teja menyundul bola menyelamatkan dari kebobolan. Betul, itu yang kayak Oliver Neuer gitu yang dia maju terus disundul. Nah, yang menarik adalah ketika jadi kan kalau Persib main itu sebelumnya 15 menit sebelumnya, setengah jam sebelumnya itu ada pemanasan dulu kan. Nah, di pemanasan itu kalau yang datang ke stadion itu tuh ngelihat Teja itu tidak dilatih nangkep bola. Dilatihnya nyundul. Saya tuh latihan head dan emang jadi saat Can main eta ku si Pasos di heading. Kejadian eta pas permainan eta aya momen juga gitu nya. Itu tuh urang teu ningali da urang teu ka stadion. Kalau yang ke stadion pasti lihat deh latihannya Teja ketika sebelum bertanding itu dia bukan nangkep bola malah heading sama passing. Pantes. Iya. Dan terbukti ya ada satu momen itu ketika Teja nyundul bola menyelamatkan dari fast breaknya kemarin gitu Persela Lamongan. Jadi kalau secara permainan seperti yang kata Robert bilang bahwa Teja punya progresi untuk makin meningkat. Terlihat dari kemarin lah kalau kiper kan dihitungnya dari clean sheet gitu. Ya clean sheetnya udah. Terus kalau secara permainan dia udah ikut main ya bikin reg-reg lah. Si Gana emang si Eta hayang dihajaran sih, hayang menang bola-bola. Cuman kemarin belum ada bola buat terbang aja gitu. Beberapa kesempatan ada juga sih. Ya, dia save juga kan. Eta teh hayang refleksin, hayang nunjukin itu aing selama ini latihan ku bola tenis. Aing salila aja disiksa ku si Pasos teh yo. Latihan bola tenis. Baik tunjukkan ini. Tapi ya untuk Teja oke lah ya. Ada progres minimal. Dia kan selama ini tim degradasiannya kebobolan lebih dari 100 gol gitu. Minimal dia ngerasain clean sheet di liga gitu. Hasil Teja. Itu progres. Lini belakang udah ya harus angkat topi. Tinggi-tinggi untuk Papa Igbo Nevo. Jaminan ya nya. Mantap. Jaminan lah ya. Igbo Nevo tuh bikin kita kalaupun keserang mual ya mah. Nah, udah bisa bikin kita sugesti kayak gitu. Si Rafael Oliveira bawa bola mual.
Terus si striker nu anyar nate aja. Eta bola eta ge. Dia hampir teu bisa nanaon bisa aja. musim lalu kan kita kalah ya lawan Persela Lamongan. 0-2 Kita tuh masih kalau Alex bawa bola, anjing si Alex gitu. Kemarin hariwang gitu nya, sieun gitu. Anjir Alex ya kan? gitu. Bener. Kemarin bahkan kita enggak tahu nama striker Persela itu siapa. Iya kan? Bener. Striker nangarana. Karena emang teman-teman tidak bener. Urang nu ngadenge ngaran pemain Persela nu minang disebut si Shunsuke Nakamura we. Iya, karena mirip yang pemain dia Nakamura. Sama perannya mirip-mirip si pemain Jepang sebelumnya. Ya, kayak Hirose. Mirip ke Hirose dan juga tentunya kemarin ya Rafinya aja yang memang susah sekali melewatin Victor Ibunevo dan juga tentunya Nick Kuipers kan. Nah, lini belakang akhirnya kita sudah bisa menunjukkan ke tim-tim lain bahwa lini belakang kita sekarang salah satu yang terbaik di Indonesia. Lihat Ibunevo tuh main tenang banget, tenang pisan, tenang, fokus. Ada satu momen Ardi Idrus teuing rek protes teuing rek naon ditenangin ya. Geus gitu digituin. Nah, maksudnya commanding ya. Itu commanding. membuat Kuipers geus mah emang si Kuipersnya jago gitu. Jadi makin calutak, jadi kalem we hanteman ku si Kuipers si anak-anak Lamongan. Ya walaupun ada kartu kuning ya, tapi kartu kuningnya kan profesional foul. Iya, betul. Kalau nggak di kartu kuningin dia bisa lewat kan. Ya, kudu anu tengil-tengil nasa etik lah. Kuipers ini lama-lama udah kayak ke Vlado-Vladoan. Iya benar ya. Bandel-bandelnya udah ada nih. Kan dulu kita mengenali Kuipers orang Eropa yang sangat santun bermain bola ya. Adaptasi Kuipers itu sangat cepat gitu terhadap kultur Liga Indonesia. Teu kabeungetan si eta tengil sebenarnya. Iya sih. Dan rapih banget. Kalau ngelihat professional fault-nya oke gitu kan. Cuma kan memang ketika nanti misalkan ada akumulasi, kita juga tidak hariwang gitu di bench. Kita masih punya Fabiano. Ya kan. Betul. Dan juga pemain-pemain yang lain tentunya. Di lini belakang kalau dua orang ini ada absen, kita masih punya satu yang backupnya sepadan lah. Sepadan pisan gitu. Nah di kanan ada Bang Pardi ya kita tahu Bang Pardi level tim nasional, maksudnya level 1 lah ya, gitu. Level yang berada di Liga 1 yang layak gitu, yang proper. Sebelah kiri Idrus ya mungkin PR-nya Bang Pardi terhadap fisik ya. Kalau kemarin dia mengakali dengan nggak banyak naik, main aman banget. Terus Ardi Idrus di kiri. Ardi Idrus masalahnya memang dalam setup ya, dalam set play dia tidak terlalu cakap dalam setup gitu untuk passing, untuk visi, tapi untuk semangat juang dan ngerebut bola siap modar mah nya saya tahu jagoan di bola kiri. Iya. Can ongkek mah nya saya tahu hantem terus. Walaupun berarti kemarin juga kan kita sempat ngebahas bahwa kuncian back tengah itu minimal ada 4 ya kuncinya. Berarti memang sekarang ya Supardi lah yang harus membackup itu semua dan kemarin sih terlihat fine aja sih, masih awal liga mah ya gitu. Kita nggak tahu nanti di pertengahan atau kita punya jeda transfer, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan lah gitu. Betul. Itu kita masih menunggu sebetulnya tantangan bagi lini pertahanan Persib karena kita masih belum ketemu dengan Bali ya kan, belum ketemu sama Arema atau Persebaya mungkin dengan striker yang teu siga nu kamari gitu nya. Ya tapi kalau melihat kemarin regreg lah. Sudah ada kepercayaan yang dibangun oleh mereka gitu nya. Nomor 1 kayaknya di Indonesia nih. Kuipers Ibunevo kayaknya nomor 1 deh kalau duet terbaik ya. Sejauh ini dari match pertama. Match pertama betul. Nah, geser lagi ke lini tengah. Ke tengah Omid Nazari seperti yang kita tahu di setengah musim lalu emang udah oke ya Omid Nazari, apalagi kalau bermain di kandang. Yang kita kaget kan adalah dipasangnya Kim Kurniawan. Nah, itu. Ini yang kemarin sedikit berubah tuh ya. Kenapa nggak Aziz atau Dado gitu di awal gitu kan? Kedua ya. Ketika pramusim kan yang mendampingi Omid selalu kalau nggak Abdul Aziz, Deddy Kusnandar. Ya. Tiba-tiba pas liga main Kim Jeffrey. Babang Kim ternyata, tapi setelah saya pikir-pikir deui nya kurang analisa, saya mencoba menebak apa isi kepalanya Robert dengan memasukkan Kim Jeffrey gitu. Rek jadi naon, maksudnya rek naonan dia gitu. Ternyata memang kalau dipikir-pikir setelah kan Omid Nazari udah satu tempat lah ya sebagai penyuplai bola. Di sampingnya harus ada satu orang dan kayaknya Robert memang pengen ada orang untuk merebut bola di situ dengan kondisi yang box to box lompat ngepres ke depan, ngehajar ke belakang, ke pinggir, ke sini. Memang orang yang paling tepat akhirnya adalah Kim. Deddy Kusnandar kan defensive midfield breaker. Dia kalau untuk suruh maju agak ke kotak penalti juga bukan tipe yang kayak gitu. Untuk merebut bola Deddy bisa, cuman kalau untuk yang box to box juga bukan tipenya Deddy kan. Deddy kan bisa Deddy kan kelebihannya adalah mengalirkan bola tapi posisinya di situ gitu. Abdul Aziz
juga defendingnya memang tidak sebaik Kim Jeffrey gitu. Pada akhirnya saya melihat Kim Jeffrey itu gunanya dirinya sebagai perebut bola kemarin gitu. Kalaupun ada masalah dengan mengilerkan bola, memang masalah Kim Jeffrey selama ini kan emang nggak bisa ngalirin bola kan. Nah tugas itu dihandle oleh Omid kemarin. Itu dia. Omid yang ngalirinnya kemarin. Ya terbukti lah. Dan Dado juga babak kedua pada saat masuk beberapa sentuhannya emang ciamik ya. Pasnya emang bagus dan nyaris asis ke Fred Butuan. Kalau ada terobosan anjir kelasnya Dado. Kelebihannya 4 gitu kan ya. Tapi memang kalau dilihat juga sebenarnya Kim ini bukan hanya untuk merebut bola saja, ketika dia juga direbut bolanya kebanyakan berbuat pelanggaran. Ini juga yang tentunya jadi merugikan buat tim Persela sendiri gitu kan. Iya. Jadi yang kemarin Kim sih saya lihat lebih dipakai kayak Ardi Idrus di kiri mungkin, daya juang dan eksplosifnya, dia bisa ngepres di depan kan beberapa momen kita ngepresnya di depan tuh depan banget, dan memang Kim di situ gitu. Oke. Gitu. Flank Febri dan Vizcara gimana nih? Vizcara kayaknya masih nyari penampilan terbaik. Kemarin masih belum, cuman sama Robert terus dikasih main sampai full kan. Ketika ada pergantian malah Febri yang diganti oleh Fred gitu. Karena kalau Febri mah seperti biasalah, dia bisa bikin capek back, jadi siapapun yang ngeganti dia kayaknya kayak Fred kan kemarin nggak cara apa ya backnya, jadi tinggal crossing aman gitu. Utak-atik terus ke saya tanya. Kelebihan Febri adalah kalau kata Luis Milla dulu, Febri itu bisa narik sampai 2 orang pemain. Sampai dia tuh bisa narik 2 orang pemain ngadepin dia gitu. Itu kan artinya ada posisi kosong. Ada pos yang kosong. Yang jadi kosong ruangnya. Terus yang kedua adalah bisa bikin capek orang. Kalau dulu 2014 dulu ada Tantan ya. Jadi Tantan sampai menit 70 meski itu Atep main. Atep kebagian nangis secara rapi gitu. Nah sekarang tuh Febri mungkin gitu bikin capek dulu aja. Selebihnya nanti ada yang masuk gitu. Untuk Febri kemarin role-nya baru di situ sih ya, belum keluar ya kemampuan Febri yang. Ada satu peluang ya di babak pertama Febri cuman di depan gawang. Nanti semangat teuing sih kan nanti bolana dan asup baik gua. To the moon. Itu Febri di kanan ya. Febri sih tinggal nunggu waktu untuk ini lagi ya, ketemu peak performance-nya lagi ke Dadia. Siapa level tim nasional atau aman. Semoga lah nya 3 tahun kemarin Febri oke-nya. Catatan golnya seenggaknya bisa sama atau ya siapa tuh bisa lebih. Nah, ini nih dua newcomers di lini depan ya. Orang asa di prank ku si Wander Luis ya. Pas ngali beberapa pertandingan di pramusim ya. Lawan Malaka, terus pas di Malaysia tuh lawan sih? Selangor ya. Lawan PKNS Selangor. Lawan Selangor gitu. Saya mainnya kan masih kene. Ya, gitulah. Ya memang kalau boleh dilihat dua pemain ini punya karakter dan tipikalnya masing-masing gitu ya. Tapi jangan terkecoh juga bro. Kalau kita lihat juga kan musim lalu Persib di pertandingan awal menang juga 3-0 lawan Persipura. Gevorkian brace loh. Saya tahu emang lagemi bro. Ya kan bisa wae ya si Wander Luis gitu, tapi dari lelegek namanya kamari teh beda lah ya. Memang terlihat saya mengulang ketika Christian Gonzalez waktu muda gitu. Ya rada-rada seperti itulah gaya mainnya gitu ya. Dan juga seperti pivot di pemain futsal ya coach. Betul. Si Gana tuh beki main uji coba deh. Wander Luis ya. Hayang nanti langsung pertandingan resmi gitu aja. Uji coba tuh Wander Luis hampir tidak bisa ngapa-ngapain. Walaupun memang ada orang tuh selalu, jangan-jangan punya potensi ini jangan. Jadi yes or no tuh gini pemain yes or no. Iya bisa halus, jangan-jangan bisa halus. Tapi kan nggak yakin ya kalau kita ngelihatnya selama uji coba. Ya rata-rata aja kayak gitu, rata-rata air. Si Castillion mah uji coba ngagolkeun kan, geledug. Si tugas naon cik aing teh awalnya. Pas kemarin liga resmi prank saya teh. Iya karena memang mungkin ya kebanyakan pemain pas uji coba apalagi belum dikontrak ya jaga kondisi juga, takut dia cedera, bener gak sih? Mungkin. Bisa jaga kondisi, bisa emang Horea kan ada ya pemain. Bisa Horea nya. Apalagi ada pemain yang latihan jelek, fisik jelek, ketika main bagus. Ada pemain yang kalau uji coba butut pisan tapi partai-partai kalau liga krusial main bagus gitu. Nah, dan Wander Luis kemarin sedikitnya gitu ya. Bahkan sebelum detik-detik sebelum diresmikan ya, Castillion dulu kan yang dikontraknya pada saat itu, terus setelah itu baru si Wander. Santer kan tuh kabar-kabar bahwa si Gana Wander Luis mual ya karena yang baru dikontrak adalah si Castillion dulu kan. Karena sagolkeun. Benar sagolkeun, terus muncul isu teh bahwa si ini bakal masuk lah Bruno Matos lah siapa yang beredar di media gitu ya. Tapi akhirnya Luis lah ya yang dipilih sama Robert dan ya kabuktian berarti. Kabuktian yang paling menyenangkan adalah mereka tuh disiplin posisi. Iya. Hal yang
kita nggak pernah nemuin di Ezekiel. Betul. Ezekiel kan karep manehna main hayang ka kiri, ka biar lah sih kayak itu dia turun ketika gitu kan ya. gelandang pengen ngasih bola, jelema di kotak penalti, loba protes ka wasit. Walaupun sama digoreng teh mengintimidasi bek lawan tapi tidak ada pelanggaran yang buat mereka gitu kan. Mereka main bola ya setidaknya pertandingan kemarin ya, mereka main bola secara profesional aja. Dapat bola dilanggar atau kan wasitnya juga agak rada kacau gitu babak pertama. Tapi nggak banyak protes yang nggak banyak protes bener. Bikin mood turun gitu. Yang ya udah gitu. Ya, Luis kemarin 2 gol dan 1 assist ke Castillion ya. Betul. Castillion 1 gol dan 1 assist ke Wander Luis. Artinya permutasinya udah beres kan, udah oke. Terus yang jelas secara skill mereka tuh dua-duanya bisa jadi pivot. Lihat deh kalau misalnya dikasih bola bisa nembok dua-duanya. Oh iya benar. Si Castillion ini malah sepanjang pertandingan ya 90 menit tidak punya pergerakan yang gimana ya, sebenarnya bisa dilihat seperti Wander Luis, tapi ketika dapat bola dia kebuktian 1 gol 1 assist gitu coach. Castillion tuh diganti di menit 80-an ya kalau nggak salah, diganti sama Beckham. Sama Beckham Putra. Castillion kan gerak tanpa bolanya, lihat di gol pertama deh. Gerak memutarnya itu kan. Itu kan tidak bisa dinilai dengan bola ya, tapi eta otak gitu. Iya. Pas eta tahu ada ruang kosong, akhirnya ada back Persela yang salah passing tuh jadi ke dia. Dan itu finishingnya striker pisan eta. Finishing striker emang. Finishing striker. Iya. Masalah Castillion mungkin takutnya ya, kalau saya sih masih takut bahwa dia punya cedera. Ya semoga enggak ya. Gitu. Ya semoga enggak lah ya. Tapi kalau ngeliat kemarin itu dua-duanya sangat enak. Disiplin posisi sih yang paling keren dari mereka berdua itu kemarin disiplin posisi. Mereka terlihat biasa-biasa saja secara permainan ya dibanding Ezekiel misalnya. Ezekiel kan emang di Badung nangtung gitu. Gocek bisa finishing oke, sundulan oke. Ya cuman mereka akhirnya dengan mereka ada di kotak penalti aja, kita tuh jadi tahu arah serangan harus kemana gitu. Dan diselesaikan dengan baik aja, dua-duanya menyelesaikan peluang dengan enak gitu. Dan saya sempat baca ada satu artikel analisa tentang Wander Luis di salah satu media online ya, bahwa menyebut Wander Luis ini bukan tipikal goal getter sebetulnya. Si Wander Luis ini, jadi jangan berharap bahwa dia akan menyumbangkan banyak gol cenah buat Persib, dan beberapa keunggulannya diantaranya kemarin sudah terbukti bahwa saat back lawan ini fokusnya atau konsentrasinya menutup pergerakannya Castillion yang dikira sebagai target man, tapi ternyata beberapa bola malah bisa dimanfaatkan oleh Wander Luis, dan terbukti gol kedua dia pun kan sebetulnya memanfaatkan peluang yang cukup kecil juga untuk jadi gol sebetulnya, karena dia kan posisinya ditempel sama back juga, tapi dia bisa menceploskan bola. Dan dia memutar badan kayak ala-ala pemain futsal. Jika si Subhan Ekuitas. Itu loh. Yang istimewanya Wander Luis sebenarnya. Dan kalau menurutku sendiri gimana nih dua pemain ini next match lah gitu. Kita habis ini bakal melawan pertandingan selanjutnya lawan Arema nih. Tanggal 8 ya, kita tandang ke Malang. Ini akan menjadi ujian di awal buat Persib ya. Boleh dibilang seperti itu ya, karena dari sisi pressure tidak seperti kemarin. Ya kan, kita main ke Kanjuruhan. Terus ada romansa nostalgia. Ya kan? Gomez, ya kan? Bauman. Inkyun. Ya kan. Ini ujian sesungguhnya di awal yang akan dihadapi oleh Persib Kuma, coach, melihat pertandingan lawan Arema selanjutnya. Lawan Arema kalau misalnya bisa mencuri poin, baik itu seri atau menang, itu akan menaikkan mentalitas kita ya, bahwa wah nggak sih mah bisa gitu. Walaupun tuh juara nggak papan atas sih mah gitu. Tapi Arema geus main acan kamari teh. Baru per hari ini Senin ya, hari ini ya. Senin ya. Lawan mana sih nanti Arema malam? Tira ya? Tira atau Persikabo atau Tira? Ya itulah. Saya tahu pokoknya. Ya. Pada saat ini kita syuting ya, nanti Arema dan Tira Kabo akan bermain malamnya ya. Secara ini sih lebih ke perang mental ya, karena kalau di Kanjuruhan seperti biasa ntar ada teror teh gitu. Aya segala rupa lah nutup paruguh gitu. Rusuk guys. Semoga tidak terulang lagi lah sebenarnya. Janganlah ya. Teror-teror yang tidak mengenakan ketika orang mau istirahat dinyalain kembang api lah gitu kan. Nah, tapi kan itu juga harus jadi pembelajaran ke kita ya, terutama pihak manajemen yang berangkat ke sana, bahwa hal-hal kayak gitu udah harus dipersiapkan lah ya.
Mungkin kita nginep di hotel yang tidak diketahui oleh fans mereka gitu Ya, kan. apapun itu. Mun bisa mah ulah nyewa hotel. Nyewa naon? Nginep di imah anu di sekitaran stadion. Imah warga we sah menyusup. Ya. Kan enggak official nah loba, Bro. Loba oge. Misalnya saya bawa petasan orang mau oge teh dia gitu. Di perang kan. Terus beusna meh teu mogoknya. Ulah nyewa di PO nu kamari. Bisi mogok deui. Ya pokoknya harus udah dipersiapkan terhadap hal-hal kayak gitu. Ya. Karena kan udah beberapa musim selalu di itu ya di jailan lah dalam tanda kutip gitu di ya. jailan. Jadi tong dek di jailan deui lah gitu. Kalau secara permainan dan pemain mah wani lah udahlah gitu. Arek si Bauman, arek si Inkin ge ya enak lawan Ibu Nevo oge gitu. Oh iya benar. Jeung si Clippers ya gue gitu. Beda. Ya beda lah. Beda sekarang udah enak gitu. Tinggal adu taktiknya Gomez sama ini aja sebenarnya ya, Robert Rene Albert sebenarnya ya. Ini kelihatannya mereka berdua akan memainkan pola seperti apa gitu, karena memang Arema kita belum melihat ya, karena baru nanti malam kita baru akan melihat gitu. Ya, dan di pertandingan terakhir Persib bisa ngehajar Arema 3-0 dengan peran Kim yang seperti pertandingan kemarin ya. Kalau kurang lebih sama perannya. Putaran pertama perannya dia false nine. Kalau False nine. Oh iya dia false nine. Striker, Karena dia jadi striker. nggak ada striker kan Iya, pada iya. saat lawan Arema di akhir musim kalau yang semalam kemarin jadi ya. gelandang dia. Semalam dia jadi gelandang. Serba bisa. Oh, oke ya. Iya. Babang Kim. Kira-kira lawan Arema akan tetap dengan istilah don't change the winning team atau mungkin ada sedikit perubahan kira-kira? Robert pasti tahu siapa yang akan mendampingi Omid. Mungkin bisa ada pergantian di situ. Gara-gara uji coba dan pramusim itu Robert kan jadi tahu nih kalau melawan tim bertahan harus gimana, kalau melawan tim yang menyerang harus gimana. Nah itu gunanya pramusim anu teu kudu geber teuing teh. Iya. Jadi bisa otak-atik formasi gitu. Jadi Ngeundahan pisan berarti si Robert nya punya gelandang dengan stok yang melimpah, Betul. dengan karakter yang bisa dia otak-atik Iya, yang gitu, dia beda-beda. bisa mainkan sesuai dengan kebutuhan gitu nya. iya betul. Luar biasa. Dan berarti Boboto juga harus paham sebenarnya seperti yang Robert bilang di pramusim ya, pramusim itu bukan ngincar menang dan kalah gitu. Justru malah melihat si pemain ini berguna atau tidak nanti di liga gitu. Sama ini mungkin meminimalisir juga anggapan beberapa bobotoh yang atau lebar, Aziz jadi teka pake misal. Pasti Atau kepake, pasti lebar, kepake. Gianzola atau Beckham potensi muda nyauk itu mah ngorakennya daripada teka pake mending diinjamkan. Tapi dengan seperti kemarin mah meureun bobotoh akan sedikit demi sedikit paham meureun ya. Paham, pasti kepake kok. Suatu saat pasti kepake. Nah, karena peran dan juga fungsi serta kebutuhan tim. setiap pertandingan yang pasti akan berbeda. Iya. Itu dia. Iya, tapi kan itu tadi kompetisi masih panjang. Sepanjang ya bro, kan? aya 30 pertandingan dari termasuk Piala Indonesia cenanya. Piala Indonesia. Indonesia aya. Kita kemarin musim lalu juga menang 3-0 sama Persipura. Ada brace ya. Siap kasuat-suat kene ku si lagu Kupreng. di prank ku ke Bisi, iya teh di prank deui gitu kan. Urang mah yakinlah ieu mah geus kaciri dedeganana, terus bagaimana cara dia mengolah bola, bagaimana Wander Luiz dia bisa menyelesaikan peluang. Ya bedalah jeung si Mamang Arthur yang Dan pramusimnya beda kan. Kalau musim lalu si Robert Albert kan nggak ada, itu bukan pemain dia Iya ibaratnya. benar kan itu pelatih nu Pelatih awal kamu. adalah profesor. Tapi kan pemain lokalnya ada beberapa pilihan dia bagus-bagus loh. Kapake kene nepi ka ayeuna aya kan. Ya. Berarti dengan demikian apa nih yang bisa kita simpulkan dari match kemarin, Persib menghadapi Persela dan next akan menghadapi Arema. Artinya pramusim yang benar akan menghasilkan tim yang benar ya. Terus secara sistem udah mulai kelihatan enak. Mungkin akan ada mengalami kekalahan di suatu hari gitu. Cuman saya sih ngeliat sistemnya dulu lah. Sistem mainnya udah enak. Kalaupun kalah juga paling ya kalah gara-gara emang harus kalah aja gitu, bukan kalah gara-gara yang bubuk pisan gitu. Ya kita nggak tahu nanti seperti apa teknis dan non teknis pada Ya, saat ya. pertandingan. Tapi setidaknya depan, ya. secara permainan sistem udah oke ya kalau menurut saya. Sing konsisten, ulah angin-anginan, bobotoh ngadua setiap pertandingan Persib main juga kamari lah gitu nya. Betul. Gitu dia. Ngeunaheun mainna. Enak. Ya, sip atuh kalau gitu mah. Yap, dan kita juga mau ngucapin terima kasih dulu nih tentunya buat Public Speaking ya, yes, mantap. yang sudah meminjamkan studionya yang sangat luar biasa keren sekali. Fasilitasi kita. Nah itu dia, dan kalau kamu juga pengen punya podcast seperti kita, pengen bikin video vlogcast juga seperti kita, datang aja ke Public Speaking ya, buat kamu tinggal Cek di Instagram. follow Instagramnya @public.speaking. Pabriknya make P, Bro. Iya. Pabrik.speaking ya. Nah ya, dan juga jangan lupa di Twitter ada @publicspeaking.
Terus juga jangan lupa ini ada barang-barang dari Simas. Saya jangan bakal ke stadion bro. Ya. Kamu mau usum hujan atau pertandingan penting kan tiris. Lamun mawa iya kan bisa rada haneut. Nah itu dia. Ini yang baru kita display ya. Terus juga yang nanyain kenapa kemarin nggak ada diskon ya? Geus beak. Sebagian. Ini awal musim. Sebagian. Mungkin tim dari Simastor sedang merancang desain baru. Tenang, ya nanti kan? ada diskon-diskon lainnya di pertandingan-pertandingan lain ya. Semoga lawan Arema bisa 0-3 deui ame aya diskon 30%. Cocok. Tuh, makanya kita baru display ini karena yang kaos habis. Tunggu desain-desain barunya dari Sima Maung ya. Baiklah kalau gitu kita pamit. Siap. Nanti kita akan berjumpa kembali di podcast selanjutnya. Setelah pertandingan lawan Arema lah nya. Ya kalau nggak sibuk. Oke. Ayo.